Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi ujian tengah semester mata kuliah dekolonisasi. Perkenalkan, nama saya Nadia Andriwati, semester 6. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tokoh sentral dalam sejarah dekolonisasi dunia, yaitu Jawaharlal Nehru dari India. Siapakah Jawaharlal Nehru? Mengapa pemikirannya begitu penting bagi dunia? Yang tidak kalah menarik, bagaimana kita sebagai mahasiswa program studi ilmu Al-Quran dan hadis melihat relevansi pemikiran dekolonisasi Nehru dengan nilai-nilai universal dalam Islam? Mari kita bahas bersama. Bagaimana seorang pria kelaparan dari keluarga elit menjadi pemimpin bangsa dan arsitek demokrasi India? Inilah kisah Jawaharlal Nehru. Lahir pada 1999, Nehru tumbuh dalam kemewahan. Namun pendidikan di Inggris membukakan matanya. Di sana pemikiran para filosof anti-imperialis membentuk pandangannya. Setelah kembali ke India pada 1912, pertemuan dengan Mahatma Gandhi mengubah arah hidupnya. Ia meninggalkan dunia elit untuk bergabung dalam perjuangan kemerdekaan. Nehru menjadi aktivis lapangan, terlibat dalam gerakan non-kooperasi. Ia berani menantang hukum kolonial dan dipenjara 9 kali, menghabiskan hampir 9 tahun di dalamnya. Di dalam penjara, ia menulis dan merumuskan visinya, sebuah India yang berdaulat, sekuler, dan social justice. Visi itu terwujud ketika India meraih kemerdekaan pada 1947 dan Jawaharlal Nehru menjadi Perdana Menteri pertamanya. Perjuangannya mengingatkan kita akan nilai-nilai demokrasi dan persatuan yang tak lekang oleh waktu. Sebuah warisan bagi dunia. Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang pemikiran dan warisan Jawaharlal Nehru, sang bapa modern India. Selama 17 tahun memimpin, Nehru membangun fondasi India modern dengan mendirikan institusi penting dan proyek pembangunan besar. Pemikirannya terbagi menjadi 6 pilar utama yang menjadi pedoman India. Ayo kita bedah satu persatu. Pertama, sekularisme. Ia percaya semua agama harus dihargai dan negara tidak boleh berpihak pada satu agama tertentu. Kedua, sosialisme demokratis. Nehru ingin kesejahteraan sosial rakyat yang diwujudkan melalui sistem ekonomi demokratis. Ketiga, kebijakan non-blok. Di tengah Perang Dingin, India memilih tidak berpihak pada Amerika maupun Uni Soviet. Keempat, modernisasi. Ia sangat percaya pada kekuatan sains dan teknologi untuk membawa kemajuan bagi bangsanya. Kelima, nasionalisme inklusif. India bagi Nehru adalah rumah bersama, tempat semua agama dan suku hidup berdampingan dengan setara. Keenam, anti-imperialisme. Ia meyakini imperialisme adalah musuh bersama dan mendukung gerakan kemerdekaan di dunia, termasuk Indonesia. Inilah fondasi pemikiran Nehru yang membentuk India. Yuk, kita lanjutkan kisahnya pada 15 Agustus mendatang. Di pukul tengah malam saat dunia tertidur, sebuah bangsa terbangun. Bukan hanya pada panggung kemerdekaan, tapi juga pada panggung dunia. Jawaharlal Nehru dalam pidatonya Trust with Destiny menyatakan, "At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom." Ini bukan sekadar kemerdekaan politik, tapi sebuah panggilan untuk dekolonisasi epistemik, membebaskan pikiran dari belenggu kolonial untuk membangun masa depan sendiri. Di tengah keterbelahan dunia oleh Perang Dingin, Nehru menawarkan sebuah alternatif, non-blok atau non-alignment. Bersama pemimpin Asia Afrika lain seperti Sukarno, Nasser, dan Tito, ia mendefinisikan sebuah ruang kebebasan bagi negara-negara baru merdeka. Prinsip keterhubungan ini dituangkan dalam Panchashil, 5 dasar hubungan internasional yang adil dan sederhana. Semua ini mencapai klimaks di Konferensi Asia Afrika Bandung 1955, sebuah momen berharga di mana suara dunia ketiga pertama kali didengar secara global. Warisan Nehru terus hidup, mempengaruhi foreign policy bebas aktif Indonesia,
dan menjaga hubungan istimewa antara kedua bangsa. Masa depan dunia, sebagaimana diramalkan Nehru, memang dalam tangan bangsa-bangsa yang berani mempertahankan kebebasan dan martabat mereka. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Kali ini, kita akan menjelajahi relevansi pemikiran Jawaharlal Nehru bagi studi ilmu Al-Quran dan tafsir kontemporer. Pertama, dekolonisasi epistemologi tafsir. Seperti Nehru yang menentang narasi kolonial, studi tafsir juga harus lepas dari hegemoni metodologi orientalis yang merendahkan interpretasi lokal. Kedua, posisi tafsir Nusantara sebagai identitas lokal. Tafsir kita bukan sekadar terjemahan, melainkan produk keilmuan yang merujuk pada realitas dan budaya Nusantara. Ketiga, sekularisme Nehru dan tafsir Siasi. Sekularisme dalam konteks Nehru yang mengutamakan harmoni beragama, menawarkan perspektif baru dalam membaca ayat-ayat Al-Quran tentang hubungan antarumat beragama. Keempat, inklusivisme sebagai rahmatan lil alamin. Pemikiran Nehru tentang bangsa Bao'rongxing inklusif, menguatkan konsep Al-Quran yang berkeadilan, dan menyelamatkan untuk seluruh alam semesta. Relevansi ini berlanjut pada studi naskah Al-Quran Nusantara. Semangat dekolonisasi Nehru mendorong kita untuk tidak melihat naskah ini sebagai copian, melainkan sebagai produk keilmuan yang aktif dan unik. Setiap naskah memiliki ciri khasnya, seperti iluminasi, khat lokal, dan catatan pinggir berbahasa daerah yang menjadi saksi bisu dinamika tafsir di tanah kita. Jadi, pemikiran Nehru bukan sekadar sejarah politik, melainkan sumber inspirasi untuk merevaluasi studi Al-Quran Nusantara kita. Bagian akhir presentasi ini akan mengevaluasi warisan Nehru, sosok Bapak Demokrasi India. Kontribusinya luar biasa. Ia membangun fondasi demokrasi yang kokoh dan merintis jalan bagi pembangunan nasional. Namun, kritik tak terhindarkan. Kebijakan License Raj dinilai memberatkan ekonomi dan keterlibatan India dalam Perang India-Cina 1962 menjadi sorotan. Sekularisme Nehru juga dikritik sebagai warisan kolonial yang tidak sepenuhnya mendukung kebebasan bangsa. Sejarah mengajarkan kita bahwa dekolonisasi bukan sekadar peristiwa, tapi proyek yang terus berlanjut, termasuk melalui studi Al-Quran dan tafsir. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih banyak. Bagian